Senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir dan berkumpul di ruang Zoom ini untuk melaksanakan kegiatan workshop submit artikel di Open Journal System. Dan tak lupa kita aturkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Muhammad Taqwa, SPD MPD, selaku narasumber. Yang terhormat Bapak serta yang terhormat kakak-kakak peserta workshop yang berbahagia. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, agenda selanjutnya akan kami serahkan kepada narasumber kita. Kepada Bapak Muhammad Taqwa SPD MPD, dipersilahkan. Jadi selamat pagi buat semuanya. Jadi sebenarnya saya harap ada sekitar 20 orang ya yang bisa ikut di Zoom meeting ini, baik yang jurusan prodi pendidikan matematika maupun yang prodi BK. Saya sudah share juga sebenarnya sejak minggu lalu kami sudah sosialisasikan, kami sudah share ke prodi, ketua prodinya masing-masing. Sebenarnya kegiatan ini sudah ada sejak tahun lalu, tapi di awal Januari itu kita lakukan secara offline. Sebelum pandemi kita latih beberapa temannya yang juga angkatan akhirnya ya untuk bisa submit artikel di jurnal. Ya, kenapa harus submit artikel? Nanti kami jelaskan mengapa untuk angkatan tahun lalu dan angkatan-angkatan berikutnya, termasuk nanti angkatannya Afifa ya juga harus submit artikel. Oke, pada kesempatan kali ini oke, baik, kita to the point saja, langsung ke materinya ya. Jadi link materi ini bisa Anda download di sini di Bitly Publikasi ya, Bitly Publikasi Mahasiswa. Jadi kalau nanti teman-temannya masih ada yang belum paham mengenai materinya, jadi silakan nanti bisa chat saya atau ke Pak Hasba ya. Kemarin sebenarnya saya sudah konfirmasi ke Pak Hasba supaya bisa join juga. Saya tidak tahu apakah mungkin ada kegiatan tersendiri dari Pak Hasba, tapi saya sudah chat juga barusan. Mungkin dan belum saya lihat terkirim ya, belum terkirim. Jadi saya tidak tahu juga. Yang penting kita sudah laksanakan karena kegiatan ini sebenarnya selain untuk memberdayakan UKM Prima ya, karena kedepannya kita mau rencanakan pelatihan penyusunan proposal PKM. Kebetulan narasumbernya yaitu Pak Rusli itu sudah bersedia, jadi saya harap kedepannya UKM Prima juga bisa melaksanakan lagi satu kegiatan yaitu mengenai penyusunan proposal PKM ya. Kemarin juga sudah disosialisasikan di kegiatan BEM oleh Pak Hasba, karena mengapa harus dilatih, karena nanti karena adanya konsep Merdeka Belajar itu jika Anda lolos di PKM ya untuk angkatan yang
belum semester akhir itu bisa diakui sebagai pengganti SKS ya. Jadi mungkin misalkan mata kuliah metodologi atau apa, Anda sudah tidak ikut lagi mata kuliah itu. Jadi misalkan Anda dapat A di PKM-nya, dinilai dapat A, berarti mata kuliah sebagai penggantinya itu nanti juga akan memperoleh nilai A. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke materi pelatihan submit. Jadi karena di sini sebagian besar jurusan matematika yang ikut ya, kita langsung saja. Jadi saya jelaskan dulu mengapa kami dari institusi STKIP Andi Matepa mewajibkan atau mengeluarkan kebijakan bagi mahasiswa semester akhir itu harus submit jurnal. Alasannya itu yang pertama adanya surat edaran ya, ada surat edaran dari Kemenristek yang bernomor B323 B1 surat edaran 2019 yang mengenai publikasi karya ilmiah baik yang sarjana, master maupun doktor. Jadi salah satu poin dari surat edaran itu mengatakan bahwa bagi yang lulusan program sarjana maupun yang sarjana terapan yang menyusun skripsi atau laporan tugas akhir harus mengunggah ke repositori perguruan tinggi. Nah, kebetulan di kampus kita belum terakomodasi repositorinya, tapi untuk mengakomodasinya kita membuatkan jurnal ya sesuai di poin 1 itu, kecuali apabila dipublikasi di jurnal. Jadi ini untuk mengakomodasi surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti. Ya, kemudian beberapa universitas itu sekarang sudah mewajibkan publikasi jurnal bagi mahasiswa maupun mahasiswi sebelum adanya ujian atau sidang skripsi. Ya, sebenarnya ini juga yang seharusnya sudah bisa diterapkan di kampus kita. Saya harap ke depan sudah bisa. Jadi untuk sidang akhir nanti harus terbit dulu artikelnya sebelum ujian akhir ya. Sekarang kebijakan beberapa perguruan tinggi sudah mengarah ke sana. Jadi Anda tidak bisa ujian akhir sebelum publikasi artikelnya atau minimal Anda memperoleh LOA ya. Nah, ini beberapa contoh di jurnal yang saya kelola yaitu jurnal histogram. Jadi ada beberapa mahasiswa ternyata dari kebijakan di kampusnya memang dia diwajibkan dulu publikasi jurnal. Ini mahasiswa S1 ya, mahasiswa S1. Jadi dia diwajibkan publikasi jurnal memang. Jadi untung Anda sebenarnya diwajibkan setelah sidang ya. Sebenarnya kalau di aturan itu sebelum sidang harus betul-betul dulu publikasi seharusnya. Tapi kebijakan di kampus belum terlalu ketat. Jadi Anda diwajibkan sebelum mengambil ijazahnya minimal Anda harus publikasi dulu ya, seperti itu. Latar belakangnya kedua adanya perubahan instrumen akreditasi ya. Jadi akreditasi itu sekarang memiliki 9 standar ya. Kebetulan kita di Prodi Matematika sekarang juga sedang menyusun. Jadi itulah kenapa kita butuh publikasi juga dari mahasiswa ya. Jadi karena di situ di salah satu standarnya itu memang ada salah satu poinnya yang mewajibkan atau mendata jumlah publikasi dari mahasiswa. Kalau kita tidak memberlakukan kebijakan ini, mana mungkin ya, kita memiliki poin di indikator tersebut ya. Jadi tujuan berikutnya sebenarnya atau latar belakangnya itu karena adanya perubahan akreditasi. Karena kebetulan kita sedang menyusun borangnya untuk pendidikan matematika. Mudah-mudahan bulan ini bisa selesai dan bisa dikirim secepatnya. Jadi mau tidak mau kita harus bekerja sama selain
kami dari pihak institusi menyusun borangnya, dan Anda juga bisa melakukan publikasi sebagai pendukung data nanti di borang tersebut. Oke, seperti ini contohnya. Jadi memang di salah satu instrumennya itu di tabel poin 8 itu diminta 3 tahun terakhir ya. Jadi 3 tahun terakhir publikasi dari mahasiswa ya. Program sarjana. Jadi Anda diminta ya publikasinya. Kebetulan jurnal yang kami buatkan di kampus itu minimal adalah poinnya, yaitu di poin nomor 1, yaitu jurnal nasional tidak terakreditasi. Jadi misalnya nanti ke depannya kalau sudah cukup 4 ya, 4 nomor saya sudah ajukan nanti, saya rencana ajukan nanti, mudah-mudahan bisa terakreditasi meskipun disinta berapa, karena memang agak sulit akreditasinya tinggi karena penulisnya sebagian besar nanti berasal dari pihak institusi. Tapi karena sekarang baru 2 terbitan ya, karena kita baru mulai tahun lalu, jadi belum bisa kita ajukan di akreditasi jurnal, yaitu di Arjuna. Jadi betul-betul di akreditasi instrumennya itu kami diminta memasukkan data publikasi mahasiswa ya. Kalau kita masih menggunakan sistem yang lama ya, asalkan dikumpul di perpustakaan, nah ini juga agak ribet juga mendongkrak publikasi Anda nanti ke depan. Akreditasi prodi matematika. Harapan kami bisa dapat bela ya, nanti ya, ke depan. Itu pun perlu bantuan dari rekan-rekan mahasiswa ya, karena tidak mungkin kami rekan-rekan dosen mempublikasi artikel Anda ya, tidak mungkin kami yang mempublikasikan artikel Anda yang Anda buat di skripsi Anda ya. Jadi mau tidak mau kami harus membuat kebijakan yang tidak populer seperti ini. Ini tidak kebijakan ini dibuat tidak untuk mempersulit mahasiswa, tapi bagaimana kita membangun ke depannya agar prodi pendidikan matematika maupun prodi BK tetap bisa survive sesuai dengan ketentuan yang ada sekarang. Oke, oleh karena itu sesuai visi misi kami di LPPM, yaitu visinya itu menjadi lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang handal dalam memberikan arah perubahan positif pada tataran lokal, regional, khususnya masyarakat Pangkep dan Sulawesi Selatan. Nah, hal ini sejalan dengan misinya, yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian. Jadi jurnal itu, jurnal yang kami buat itu sesuai dengan misi yang ada di LPPM, yaitu meningkatkan kuantitas, artinya dari segi jumlah, dan dari awalnya tidak ada publikasi dari pihak-pihak mahasiswa, meskipun ada beberapa ya yang dibantu oleh pihak dosen, tapi tidak seberapa. Yang saya data itu kalau angkatan sebelum tahun lalu itu baru artikel Karlina ya yang ada, itu pun baru 1 orang artikelnya. Tapi dengan adanya kewajiban publikasi seperti ini, mau tidak mau kan dari segi kuantitas itu jumlah publikasi mahasiswa kan akan meningkat. Harapannya ke depan juga kualitasnya juga akan meningkat. Sebenarnya di kampus itu sudah ada beberapa jurnal ya yang sudah terakreditasi. Seperti di konseling itu ada Jurkam, di histogram itu sudah ada juga, di prodi pendidikan matematika itu sudah ada histogram ya. Kedua-duanya ini sudah di Sinta 3 ya, di akreditasi Sinta 3. Mudah-mudahan ke depan bisa di Sinta 2 ya. Kemudian di bagian pengabdian ada juga jurnalnya, yaitu Matapa. Kemudian di prodi PGSD itu ada Dikdas. Jadi karena
yang lulusan tahun ini baru 2 prodi, jadi baru 2 prodi itu yang nanti ada jurnalnya di OJS LPPM. Tapi kedepannya untuk prodi PGSD juga akan diwajibkan ya, akan diwajibkan seperti Anda. Jadi karena belum ada lulusannya, makanya dia juga belum ada online jurnal sistemnya. Tapi pengelolanya sudah ada yang siap dan ditunjuk oleh Bu Astri ya. Oke. Jadi kedepannya prodi PGSD juga akan diwajibkan untuk wajib publikasi. Khusus untuk pendidikan matematika, jadi untuk poligon itu kita sudah masuk di kategori jurnal tidak terakreditasi ya, baik karena kita sudah memiliki ISSN baik yang ISSN online maupun yang ISSN cetak ya, jadi sudah ada ya baik yang cetak maupun yang online, jadi sudah ada nomornya ya, barcode-nya ya, sudah memiliki barcode. Jadi sudah masuk kategori jurnal tidak terakreditasi seperti tadi di instrumen akreditasi ya. Yang tipe 4.0. Ini sekarang perkembangan untuk jurnal Polygon. Saya sudah juga dapat komplain dari beberapa teman-teman dosen di prodi pendidikan matematika ya, seperti Bu Firda, Bu Vivi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena rekan-rekan mahasiswa ya atau mahasiswa itu mengirim artikelnya tanpa menuliskan pembimbingnya ya selama menyusun skripsi. Seharusnya Anda nanti ketika mengirim artikel nanti baik di Polygon maupun nanti yang di JPBK, itu Anda harus menuliskan pembimbing Anda, baik pembimbing 1 maupun pembimbing 2 ya, di artikel Anda ya. Nanti akan ada template-nya yang nanti yang akan saya jelaskan. Jadi sekarang itu masih publish di volume 1 ya. Jadi agak telat untuk yang volume 2-nya karena juga saya juga mengurus yang jurnal histogram ya, agak beberapa, kemudian juga di LPPM ya, penyusunan borang baik yang institusi sekarang juga di penelitian maupun yang di pengabdian, makanya ada beberapa volume yang seharusnya sudah terbit tapi nanti minimal Anda sudah submit di jurnal baik yang JPBK maupun yang di Polygon. Kalau Anda sudah submit, Anda sudah bisa mengambil ijazah Anda. Jadi kita belum ketat menerapkan bahwa Anda harus menerima LOA. Kalau di beberapa universitas itu harus ada bukti LOA-nya dulu, tapi kita belum bisa menerapkan hal seketat itu. Minimal Anda sudah memperlihatkan bukti submitnya, nanti ijazah Anda sudah bisa Anda ambil ya. Oke, berhubung pada tanggal 31 Agustus 2020, jadi untuk yang terbitan 2020 ini belum diterapkan karena adanya surat edaran nanti kayaknya mulai angkatan Anda ya. Jadi kami mengantisipasi di sini di surat dia berbunyi bahwa calon wisudawan itu harus memiliki lampiran bukti plagiasi. Jadi mau tidak mau nanti kami mengharapkan UKM penalaran yang agak vakum, kami memberdayakannya. Jadi nanti yang melakukan uji plagiasi itu nanti UKM prima ya, penalaran dan riset. Jadi artikel Anda
nanti Anda bisa kirimkan nanti ke salah satunya karena mau tidak mau Afifa itu sebenarnya juga ditunjuk secara apa ya, kemarin Pak Hasba menginstalkan kandang paksa ya, jadi secara terpaksa karena memang Prima belum ada kegiatannya sejak berdirinya dulu, jadi mau tidak mau kita tunjuk satu orang kebetulan yang bersedia itu meskipun secara paksa Afifa mau merelakan dirinya di UKM Prima. Jadi harapan kami untuk calon wisudawan ini yang 2021 sebelum Anda submit artikelnya, baik yang prodi pendidikan matematika maupun yang prodi bimbingan dan konseling, artikel yang sudah Anda buat sesuai template ya, itu harus Anda kirim ke saudari Afifa ya, saudari Afifa. Nanti saudari Afifa nanti akan mengecek ya, nanti saudari Afifa akan mengecek plagiasi dari artikel Anda. Nah, hasil plagiasi itulah nanti yang akan kami setorkan juga ke pihak kampus ya sebagai lampiran calon wisudawan deteksi plagiasi dari artikel Anda ya, seperti itu. Jadi kebetulan juga di SPMI yang sudah kami sepakati di pihak institusi juga memang membunyikan maksimal itu 35% ya. Jadi maksimal 35% yang tingkat plagiasinya. Jadi kalau lewat dari 35% berarti Anda harus revisi dulu sedikit. Kemudian Anda kirim ulang lagi ke saudara Afifa. Nanti saudara Afifa akan mengecek dengan aplikasi plagiarisme checker. Kalau nanti sudah dibawa dari 35%, barulah Anda submit ya. Saya ulangi, kalau plagiasinya, hasil plagiasinya itu di bawah 35%, barulah Anda submit, baik yang di Polygon maupun yang di JPBK. Kalaupun artikel Anda, misalkan Anda dengan dosen Anda mensubmit artikelnya di luar dari jurnal yang sudah disediakan oleh pihak kampus, boleh-boleh saja, asalkan nanti Anda juga melampirkan loanya dan hasil plagiasinya ya sesuai dengan kesepakatan pihak kampus yaitu SPMI-nya, yaitu plagiasinya harus di bawah 35%. Kemarin sebenarnya ada usulan menggunakan aplikasi Turnitin. Saya kira itu agak berat bagi pihak mahasiswa karena jika menggunakan aplikasi Turnitin mungkin agak deteksinya yang sangat ketat ya, agak berat juga buat mahasiswa ya. Makanya saya akomodasi saja di aplikasi plagiarisme checker karena saya sudah cek, saya sudah komparasi hasilnya, saya sudah bandingkan beberapa artikel, hasil plagiarisme itu yang misalnya cuma 35%, kalau kita pakai Turnitin itu bisa sampai 70-60%, jadi agak ketat sekali. Jadi karena ini baru kebijakan awal, jadi saya kira kita gunakan saja dulu lah plagiarisme checker, jangan terlalu ketat, nanti mahasiswa juga kesulitan menyusun ulang artikelnya kalau tingkat plagiasinya yang terlalu ketat. Jadi kami gunakan plagiarisme checker saja. Jadi nanti artikel Anda bisa Anda kirim ke saudara Afifa. Jadi sebelum Anda submit, mungkin setelah ini nanti pelatihan ini kan Anda minimal sudah tahu cara mensubmit, meregister. Sebenarnya kalau Anda cari juga di internet kan sudah ada panduannya. Jadi sebelum Anda submit, silakan Anda kirim artikel Anda ke Afifa baik pihak WA maupun apa. Jadi itu nomornya. Silakan Anda hubungi Afifa, nanti saudara Afifa nanti yang mengecek plagiarisme Anda. Kalau memang dibawa dari 35% hasilnya, silakan Anda submit dengan memperhatikan template
artikel yang template jurnal yang Anda tuju ya. Karena ada beberapa yang di Polygon, khusus di Polygon itu dia menulis belum sesuai dengan template. Padahal template itu sudah ada di website jurnal ya. Anda bisa download di website jurnal. Apa maksudnya template itu? Maksudnya begitulah cara penulisan yang kami harapkan harus Anda ikuti. Mau spasinya, mau ukuran hurufnya, mau berapa model abstraknya, berapa kata, ya seperti itu. Itulah yang dimaksud template. Jadi tidak boleh sembarangan. Misalkan di template-nya nanti cuma meminta satu pendahuluan langsung ke metodologi, berarti bab 2-nya itu tidak usah lagi Anda tulis di artikel Anda. Langsung saja mulai dari bab 1, dari pendahuluan langsung nanti ke metodologi. Ya, jadi perhatikan betul-betul template dari jurnal yang Anda mau tuju, baik di Polygon maupun di JPBBK. Oke, ini contoh nanti hasil plagiasinya ya. Seperti ini nanti contohnya. Kalau kita pakai plagiarisme checker, ya di sini terlihat dia dapat 33%. Jadi sudah lolos kalau seperti ini. Jadi kalau sudah di bawah 35%, ya sudah lolos ya, sudah lolos. Jadi kalau misalkan di atas dari 35%, yang mana yang harus direvisi? Nanti hasil ujinya ini misalkan kalau Anda dapat 60%, yang harus Anda revisi itu yang mempunyai drag ya, yang berwarna. Ya, seperti ini yang saya contohkan yang berwarna kuning, itulah yang harus Anda revisi, ulang kata-katanya harus Anda ganti ya. Sisa Anda konsultasikan dengan pembimbing 1 maupun pembimbing 2. Ya, seperti itu. Sekarang kita langsung masuk ke cara registrasinya. Jadi di LPPM itu sekarang baru menyediakan 2 untuk prodi pendidikan matematika dan bimbingan konseling. Kalau di pendidikan matematika itu bisa membuka link seperti yang sudah terlihat di share screen itu ya. Jadi dia namanya Polygon. Sedangkan untuk yang bimbingan dan konseling itu namanya JPBK. Jadi nanti Anda silakan Anda klik link itu atau tulis di address dari browser Anda, nanti otomatis akan terlihat ya OJS-nya. Oke. Kalau sudah mengetik link itu, minimal akan tampil seperti ini ya kalau di Polygon ya. Nanti di JPBK nanti ada juga tampilannya ya. Di sini saya contohkan yang Polygon. Jadi kita belum bisa submit langsung artikel sebelum Anda registrasi. Jadi Anda harus klik dulu yang sebelah kanan ya, kalau di sini sebelah kanan atas ada di situ menu register, nanti silakan Anda buka baik di handphone Anda maupun via laptop ya. Kalau misalkan Anda online lewat laptop, jadi silakan diklik register nanti. Nah, kalau sudah nanti akan ada tampilan seperti ini. Oke. Jika tampilannya sudah seperti ini, yang perlu Anda perhatikan, di sini adalah Anda mengisi yang memiliki tanda kutip ya. Yang wajib Anda isi itu adalah yang memiliki tanda kutip bintang merah ya. Itulah yang harus Anda isi. Di sini dicontohkan di Polygon itu, kalau give name itu nama pertama Anda, kalau misalkan middle name nama kedua Anda ya, kalau misalkan ada.
last name itu nama terakhir Anda. Jadi kalau misalkan nama saya cuma satu kata, Pak, bagaimana caranya? Ya ulangi. Misalkan nama saya cuma Takwa. Berarti apa yang diisikan first name-nya? Ya Takwa. Last name-nya apa? Takwa. Jadi double. Takwa. Jadi yang wajib diisikan nama pertama dan nama terakhir. Jadi kalau misalkan nama Anda cuma satu suku kata, berarti ulangi. Ya, seperti itu saya ulangi lagi. Jadi kalau nama Anda cuma satu suku kata, berarti ulangi. Pertanyaannya nanti di akhir sesi ya, setelah dijelaskan kalau ada yang mau bertanya. Kemudian afiliasi itu maksudnya nama kampusnya ya. Kemudian country itu nama negaranya, tentu Anda berasal dari Indonesia. Kemudian emailnya, jangan sampai Anda masukkan email yang tidak aktif ya. Pastikan email yang Anda tulis itu juga sama dengan yang ada nanti di artikelnya ya. Jadi email yang ada di template artikelnya nanti harus sama dengan email yang terregistrasi di sini karena pemberitahuan mengenai apakah artikelnya sudah terbit itu nanti akan dikirimkan lewat email ya, seperti itu. Kemudian username-nya, username itu adalah nama loginnya ya, nama loginnya. Oke, terserah Anda. Di sini saya sarankan gunakan cukup dengan satu kata saja. Oke. Kemudian passwordnya terserah Anda, minimal di situ ada 6 ya. Terserah Anda mau isi passwordnya apa. Kemudian ada bagian repeat password juga, silakan Anda ulangi passwordnya. Kemudian jangan lupa Anda menceklis ya. Jangan lupa Anda menceklis bagian yes I agree. Jadi jangan lupa Anda menceklis bagian yes ya, yes I agree ya. Kemudian yang kedua juga jangan lupa Anda checklist juga yang yes agree ya. Oke, kalau sudah Anda sudah bisa klik register. Oke, silakan Anda klik register. Jika berhasil, maka tampilannya akan seperti ini ya. Akan ada pemberitahuan bahwa registrasi komplit. Ya, kalau berhasil. Kalau tidak, maka dia akan tidak login seperti ini. Biasanya ada keterangan bahwa apakah passwordnya yang terlalu pendek atau nama username-nya atau yang lain sebagainya ya, seperti itu. Tadi penekanan saya kalau di form registrasi yang wajib diisi adalah yang memiliki tanda bintang ya, yang berwarna merah. Oke, misalkan di sini saya contohkan yang register itu Amiruddin ya. Yang register itu Amiruddin. Di sini sudah berhasil. Kalau sudah terdapat nama Anda di sebelah kanan berarti itu sudah berhasil ya, Amiruddin. Lalu bagaimana cara submitnya? Saya kira di Polygon karena kita pakai OJS 3 berarti baik di Polygon maupun di JPBK itu sama caranya ya. Sisa mungkin tampilannya yang berbeda. Kalau misalkan di Polygon berwarna kuning, nanti yang di JPBK nanti berwarna hijau atau apa. Tapi menu-menunya akan sama ya. Jadi baik yang di Polygon maupun yang di JPBK. Bagaimana cara mensubmitnya? Jadi Anda sisa ketik make a new submission. Jadi nanti Anda klik ini make a new submission. Jadi klik itu ya. Dengan mengklik itu, inilah yang saya bilang tadi yang perlu Anda perhatikan baik yang di JPBK maupun yang di Polygon. Pertama-tama Anda harus download template ya. Jadi baik di
Polygon maupun di JPBK itu sudah ada template. Jadi silakan Anda cari di mungkin di sebelah kanan ataukah di bagian mana dari website kampus jurnalnya itu ya. Itu sudah ada tulisan template. Jadi template itu maksudnya itulah yang harus Anda ikuti ya sebelum Anda mensubmit, selain harus lulus uji plagiasi. Ya, jadi selain lulus uji plagiasi. Jadi seperti ini saya contohkan di Polygon, nanti di JPBK ada template-nya tersendiri. Jadi template itu harus Anda baca. Jadi jangan sekedar di-download tapi tidak Anda baca. Jadi di situ misalkan di judulnya, di bagian judulnya itu jelas dikatakan maksimal untuk yang di Polygon ya. Saya contohkan yang di Polygon, silakan yang di JPBK silakan download dan baca aturan-aturannya. Kalau di Polygon itu bagian judulnya itu maksimal ada 12 kata. Jadi di bagian judul nanti judulnya itu harus cuma 12. Jangan Anda copy paste langsung dengan skripsinya. Nanti misalkan deskripsi lebih dari 12 suku kata, berarti harus Anda kurangi maksimal 12 ya. Kalau di Polygon, saran saya buang saja satuannya, satuan pendidikannya. Ya. Misalkan judul Anda seperti di screen di file situ, misalkan ada satuan institusinya di komparasi komunikasi matematis pada tipe STAT dan TAI di SMA 1 Pangkep, berarti buang saja satuan pendidikannya sehingga memenuhi syarat template sesuai jurnalnya. Ya, jadi saran saya buang saja. Misalkan juga peserta didik, kalau saran saya buang saja kata-kata peserta didik. Fokus saja sama variabel penelitiannya, ya. Fokus saja sama variabel penelitiannya. Nama penulis, inilah yang banyak diprotes oleh rekan-rekan dosen, ya, yang komplain, kenapa nama saya sebagai pembimbing dari mahasiswa ini tidak ada, Pak. Itu juga bukan secara tiba-tiba berubah ya, tapi memang karena pada saat register atau mahasiswa register nama Anda tidak ditambahkan oleh rekan mahasiswa. Jadi nanti ketika Anda mau mensubmit jurnalnya yang sudah lulus uji plagiasi dan tulisannya sudah sesuai dengan template artikel yang Anda tuju, jurnal yang Anda tuju, usahakan ingat pembimbing Anda, baik pembimbing 1 maupun pembimbing 2, harus Anda tambahkan di penulisnya, baik penulis kedua maupun di penulis ketiga. Untuk pembimbing 1 sesuai aturan itu sebagai penulis kedua, pembimbing kedua itu sebagai penulis ketiga di artikel. Ini dicontohkan ya. Dicontohkan yang punya artikel ini misalkan si Amiruddin, itu nama mahasiswanya, berarti pembimbing satunya itu Esterina, kemudian pembimbing duanya si Muhammad Taqwa, seperti itu ya. Kemudian nama institusinya cukup Anda tulis misalkan nama kampusnya STT Migas Balikpapan, nggak usah lagi Anda tulis misalkan mahasiswa atau dosen, jadi cukup institusinya saja ya, seperti itu. Lanjut, yang perlu juga diperhatikan itu di bagian abstrak, jadi penekanan saya juga harus Anda baca betul template-nya ya, template-nya. Abstraknya itu di situ dikatakan tidak boleh lebih dari 200 kata, jadi jangan sampai Anda buat ya yang lebih dari 200 kata. Kemudian keywordnya itu tidak boleh dari lebih dari 5 kata kunci. Jadi maksimal 5 kata kunci. Oke, seperti itu ya. Jadi penekanan saya baik yang pro di
pendidikan matematika maupun prodi bimbingan dan konseling. Jadi tolong Anda download template baik yang Polygon maupun yang JPBK. Kemudian silakan dibaca di situ panduannya dan ikuti cara penulisannya ya, baik huruf, ukuran hurufnya, jenis hurufnya, spasinya dan lain sebagainya ya, seperti itu. Sebaiknya kalau saya Anda sudah buat misalkan yang sesuai template ya, misalkan di Polygon, baru Anda kirim tadi ke Afifa, nanti Afifa yang uji. Kalau misalkan sudah lolos di bawah dari 35%, kan sudah lolos uji plagiasi, berarti langsung Anda bisa submit. Jadi yang diuji itu, di plagiasi itu artikel yang sudah sesuai template jurnalnya ya, jangan sampai yang dikirim itu masih berupa file skripsi ya. Jangan sampai Anda kirim berupa file skripsi untuk diuji plagiasi. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, sekarang kita lanjut di bagian submit-nya. Lalu setelah kita klik make a new submission, nanti akan tampil tampilan seperti ini ya. Jadi saya ulangi, Anda tidak bisa mensubmit sebelum lulus uji plagiasi ya. Jadi nanti yang kelola uji plagiasinya yaitu UKM Prima, minimal Anda nanti bisa kontak saudari Afifa lewat WA ya, silakan kirimkan filenya, nanti dia yang akan uji plagiasi. Tapi usahakan file yang Anda kirim yang saya bilang tadi yang sudah dalam bentuk template sesuai jurnal Anda, supaya misalkan sudah lulus uji plagiasi langsung sisa Anda submission. Oke, jadi kalau Anda sudah mengklik make a new submission, nanti akan tampil jendela seperti di slide itu. Oke, di step pertama itu Anda harus mengklik semuanya atau menceklis semua ya. Jadi silakan Anda checklist semua, mulai dari submission not meet previously, kemudian di submission file di open office, where available dan lain sebagainya sampai di kelima. Yang perlu saya ingatkan, jangan sampai Anda mengirim artikel dalam bentuk PDF ya. Jangan kirim artikel dalam bentuk PDF, tapi yang Anda kirim dalam bentuk dokumen, doc atau Microsoft Word, file yang berekstensi docnya ya. Jangan kirim dalam bentuk PDF ya, tapi kirim yang dalam bentuk docnya, termasuk yang mau diuji plagiasi. Jadi kirim dalam bentuk docnya atau file Microsoft Word ya, jangan yang dalam bentuk PDF. Oke, kalau sudah di checklist seperti ini, nanti Anda bisa klik tombol save and continue. Ketika Anda klik tombol save and continue, akan tampil jendela seperti ini. Karena ini saya gunakan laptop, maka tampilannya agak lebar seperti ini ya. Nanti di situ di step awal upload file. Jadi di bagian upload file Anda pilih di bagian artikel komponen, yaitu artikel teks. Saya ulangi karena di situ banyak sekali opsi, termasuk instrumen dan lain sebagainya. Jadi di bagian artikel komponen Anda pilih artikel teks. Oke, pilih artikel teks. Kemudian setelah itu klik tombol upload file. Jadi klik tombol upload file. Jadi setelah Anda klik tombol upload file, maka akan tampil jendela seperti ini. Misalkan seperti ini,
saya, silakan Anda cari lokasi artikel Anda yang sudah lolos uji plagiasi dan penulisannya juga sudah sesuai template jurnal. Nah, misalkan saya simpan artikel saya yang sudah lolos uji plagiasi di download, di folder download. Makanya saya pilih di situ misalkan artikel jurnal Amir, ya, seperti itu. Jika sudah, kalau sukses, maka akan terlihat tanda benar ya, berwarna hijau. Berarti file Anda sudah terupload di sistem. Lihat jenis filenya yaitu file Microsoft Word atau ekstensi doc-nya ya. Jadi yang dikirim itu ekstensi doc-nya supaya nanti pengaturannya juga agak gampang. Kalau di PDF kan itu kan harus dikonversi lagi kalau mau diedit datanya. Oke, kalau sudah tercentang warna hijau seperti itu, sisa Anda klik continue ya. Sisa Anda klik continue. Jika sudah di bagian step yang kedua di review details, kalau misalkan Anda mau mengganti namanya, nama filenya, silakan klik edit, silakan ganti namanya. Kalau memang misalkan Anda mau ganti namanya, silakan diklik edit, nanti Anda bisa rename nama dari artikelnya. Kalau sudah silakan ketik continue. Lalu di bagian ketiga konfirmasi, di situ sebenarnya nanti ke depan saya mau di situ Anda harus mewajibkan nanti bukti lulus plagiasi ya sebenarnya di situ. Tapi untuk yang sekarang saya kira belum, nggak usah ya. Langsung sisa Anda klik complete ya untuk di step yang ketiga. Nanti ke depannya kita harapkan sudah bisa dikeluarkan surat lulus uji plagiasi. Oke, sampai di sini untuk artikelnya sudah tersubmit. Ya, oke, sampai di sini artikelnya sudah tersubmit. Nanti kita sudah masuk di step yang kedua di upload submission. Kalau berhasil, artikel Anda minimal sudah tampil seperti itu, ya berarti Anda sudah berhasil mengupload satu artikel Anda. Kalau sudah, silakan ketik save and continue. Ya. Lanjut. Ini di step yang ketiga, ini yang paling penting sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, termasuk di penulisnya ya, yang harus Anda masukkan, karena kalau Anda tidak memasukkan dari sekarang penulisnya, Anda sudah tidak bisa mengeditnya. Jadi harus Anda tambahkan betul mulai dari penulis 1 sampai penulis ketiga di metadata artikel OJS ya. Jadi sayangnya di OJS 3 itu bagi penulis atau autor yang sudah mensubmit artikelnya itu sudah tidak bisa mengedit metadata penulisnya. Beda dengan yang di OJS 2 masih bisa di bagian summary-nya, tapi di OJS 3 ini sudah tidak bisa. Kalau kita sebagai autor, kita sudah tidak bisa mengedit lagi. Jadi kalau misalkan Anda nanti terlanjur cuma menulis Anda sebagai penulis, lalu di belakang si pembimbingnya komplain, baik pembimbing 1 maupun pembimbing 2 komplain, kenapa nama saya tidak ada di artikel yang terbit, itu berarti pada saat Anda mensubmit, Anda tidak menambahkan memang yaitu metadata baik penulis kedua maupun yang penulis ketiga. Oke, di sini saya perlihatkan cara menambahkan metadatanya baik judul, penulis maupun abstrak dan kata kuncinya atau keywordnya. Oke, di title itu sisa Anda masukkan judulnya, pastikan judul yang Anda masukkan itu sudah sesuai dengan aturan. Misalkan tadi di Polygon itu maksimal cuma 12 kata, jadi pastikan di sini di title juga hanya 12 kata. Makanya saya bilang pastikan baca betul-betul dulu template-nya ya.
baca betul template-nya. Kemudian di bagian subtitle dan prefix itu ndak usah Anda isi ya, karena di bagian prefix itu kita belum memiliki doi ya, doi itu nomor artikel. Kemudian di bagian subtitle karena kita masih berbahasa Indonesia artikelnya, jadi ndak usah Anda tambahkan judul bahasa Inggris. Kemudian lanjut di bagian abstrak ya, Anda bisa copy langsung abstrak di artikel Anda ya, sesuai dengan aturan di template penulisan, yaitu misalkan cuma 200 kata, pastikan yang tercopy ke metadata OJS itu juga sama 200 kata. Di sini yang perlu Anda ingat, di sini ada peringatan. Jadi jangan sampai Anda mengcopy paste, misalkan misalkan di sini judulnya copy paste langsung ya, copy paste langsung dari artikel Word-nya. Jadi kalau saran saya, karena biasa itu dalam copy paste itu kan terkadang masih ada juga spasinya ya. Makanya itu terkadang nanti akan muncul error. Jadi saran saya misalkan di bagian judul ketik saja. Sedangkan untuk yang di abstraknya Anda bisa copy dulu ke notepad ya, bisa copy di notepad. Nah, supaya ada beberapa misalkan spasi ya, supaya bisa minimal error ya. Kemudian yang kedua di bagian abstrak, hindari penulisan tanda-tanda matematika ya. Usahakan semua dalam bentuk kata, karena terkadang kalau ada tulisan simbol-simbol matematika, misalkan nilai T berapa, misalkan lebih kecil, tanda lebih kecil atau tanda lebih besar, terkadang juga sistem di OJS itu error. Jadi kalau saran saya gunakan abstrak yang memang penggunaan simbol-simbol matematika ya. Jadi usahakan langsung saja ke to the point hasil penelitiannya ya, supaya nanti pada saat Anda mensubmit di metadatanya tidak error. Karena terkadang juga akan error kalau Anda menggunakan simbol-simbol matematika. Oke, untuk penulisnya, untuk di bagian penulis, Anda akan mengeklik tulisan add contributor. Jadi, add contributor. Jadi, ketika Anda mengklik add contributor, maka akan tampil seperti ini. Jadi sebenarnya secara otomatis sebenarnya penulis pertama itu sebenarnya sudah ada langsung tampil di list kontributor sesuai yang register. Jadi penulisnya itu sebenarnya sudah ada langsung penulis pertama, yaitu yang register artikel Anda. Sisa di step ini Anda menambahkan pembimbing 1 dan pembimbing 2-nya. Caranya dengan mengklik add contributor ya, add contributor. Nanti akan tampil di bawah di bawah tadi yang keyword ya, keyword dan abstrak akan tampil di bagian situ. Ketika Anda mengklik add contributor, maka akan tampil jendela seperti ini. Oke, berarti Anda masukkan nama pertama dan nama kedua dari pembimbing Anda ya. Nama pertama dan nama kedua pembimbing Anda. Jadi misalkan pembimbing pertamamu Muhammad Taqwa. Jadi nama pertamanya Muhammad, nama familinya Taqwa. Seperti itu ya. Kemudian di bagian kontaknya silakan masukkan emailnya. Kemudian di country nama negaranya. Kemudian di afiliasi itu adalah nama institusinya, yaitu STKIP Andi Matapa. Oke, kalau sudah silakan Anda klik save ya. Maka kalau berhasil, maka akan tertulis seperti ini. Berarti
penulis keduanya sudah ada ditambahkan. Oke, seperti itu, yaitu pembimbing satunya. Oke, sekarang kita tambahkan penulis kedua, penulis ketiga, yaitu si pembimbing duamu. Caranya sama dengan yang tadi, yaitu dengan mengklik lagi tulisan add contributor. Ya, jadi silakan klik add contributor lagi. Maka akan tampil jendela yang sama. Silakan isi item-item yang sama tadi dengan penulis yang kedua, yaitu pembimbing pertamamu. Kemudian silakan klik lagi save, ya. Silakan lagi save. Oke, kalau sudah berhasil berarti akan tampil 3, ya. Ya, seperti inilah yang tampil kalau sudah berhasil Anda menambahkan baik pembimbing 1 maupun pembimbing 2 sebagai penulis kedua dan penulis ketiga. Lanjut ke bagian keyword, ya. Di bagian keyword, misalkan di situ pemahaman, ya. Jadi kalau misalkan ada beberapa kata kunci, misalkan nyambung, misalkan di situ kemampuan awal, jadi jangan beri tanda koma di kemampuan. Jadi tulis langsung saja kemampuan awal, baru Anda kasih tanda koma. Karena kalau Anda memberi tanda koma, kemudian Anda spasi, maka dia akan terhitung sebagai satu kata. Ya, seperti itu dicontohkan kemampuan awal. Jadi jangan misalkan Anda tulis atau ketik kemampuan, baru Anda kasih tanda koma, baru ketik lagi awal, maka itu nanti akan berubah menjadi 2 suku kata. Jadi misalkan sambung saja, misalkan variabel kemampuan awal, jadi sambung saja penulisannya, langsung kemampuan awal, baru Anda beri tanda koma, baru spasi. Nanti setelah Anda spasi, otomatis dia akan terhitung sebagai satu suku kata. Oke, seperti itu ya. Penulisan di keywordnya, kata kunci. Oke, di sini di bagian referensi, di bagian referensi itu Anda harus, ini juga saya mau beri peringatan kepada Anda bahwa yang di bagian referensi atau daftar pustaka itu yang dimasukkan yang betul-betul cuma ada di artikel Anda. Jangan daftar pustaka yang ada di skripsi Anda. Jangan sampai Anda memasukkan semua daftar pustaka yang ada di skripsi Anda. Jadi daftar pustaka yaitu betul-betul yang ada di artikel, cuma ada di artikel. Saya ulangi, yang cuma ada di artikel. Jangan masukkan semua daftar pustaka yang ada di skripsinya. Jadi cukup yang ada di artikel atau tulisan yang Anda betul-betul kutip yang ada di artikelnya, ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan asal copy paste dari daftar pustaka skripsi langsung di copy paste ke sini. Jadi bukan itu yang dimaksud, tapi tulisan atau sumber pustaka yang betul-betul Anda gunakan di artikelnya. Oke, seperti itu. Oke, saran saya kalau bisa diketik saja supaya menghindari error, ya. Karena belum tentu daftar pustakanya yang ada di skripsi Anda kan juga bisa dipakai semua di artikel, karena terbatas kan. Seperti di Polygon itu kan maksimal cuma 12 halaman. Dan misalkan skripsi Anda bisa sampai 50, jadi kemungkinan tidak semua daftar pustaka itu bisa masuk di bagian referensi. Jadi kalau untuk menghindari error, saran saya Anda ketik saja langsung, ya, daftar pustakanya. Langsung setelah Anda isi di bagian referensi, klik kata save dan continue, ya. Klik save dan continue. Langsung ke step keempat di bagian konfirmasi. Di bagian konfirmasi ini Anda sisa mengklik finish submission. Jadi kalau memang semua langkah-langkah yang Anda lakukan itu sudah betul, termasuk menambahkan penulis, ya. Kalau Anda sudah yakin betul, silakan ketik finish submission. Lalu terakhir
Anda ketik konfirmasi, oke. Jika sudah tampil di step kelima, yaitu di bagian next step, berarti di situ sudah akan tampil pemberitahuan bahwa terima kasih, thank you, ya, interest publishing di Polygon. Jadi terima kasih sudah tertarik mempublikasi artikelnya di Polygon. Kalau sudah tampil seperti ini baik di Polygon maupun di JPBK, berarti artikel yang Anda sudah submit itu sudah berhasil. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini, nanti ketika Anda datang ke Ibu Ica untuk mengambil ijazah Anda sisa login dan memperlihatkan bahwa Anda sudah masuk ke tahap kelima, yaitu di tahap submission complete. Nah, sampai di situ saja. Oke, saya kira sampai di sini saja pelatihannya untuk cara men-submit artikel di OJS yang ada di kampus bagi mahasiswa semester akhir. Kalau ada pertanyaan, silakan raise hand dan aktifkan mic-nya, ya, silakan, atau bisa bertanya lewat kolom chat, ya, silakan. Saya kembalikan ke moderator, ya, saya kembalikan ke moderator untuk memandu acara. Silakan, Viva. Iya, Pak. Itulah tadi penjelasan yang telah dibawakan oleh dosen kita, Bapak Takwa. Sekarang kita lanjut di sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada kakak untuk bertanya. Bisa juga bertanya di kolom chat. Pak, ada yang minta filenya. Belum tahu. Di kolom chat ada yang minta filenya, Pak. Iya, nanti dikirim. Filenya itu bisa Anda download di sini nanti. Di link ini. Ini nih. Bitly publikasi mahasiswa. Jadi silakan di klik itu saja atau ditulis di browsernya. Tapi belum yang lengkap ya. Nanti saya perbaharui sebentar, upload ulang ini yang sudah ada uji plagiasinya. Belum saya tambahkan karena masih materi yang tahun lalu yang ada di sini. Nanti saya perbaharui artikelnya di Google Drive-nya, ya. Jadi nanti yang terupload itu file yang betul-betul saya share hari ini. Ada yang mau bertanya? Jadi silakan yang mungkin ada yang terlambat join. Jadi kalau misalkan Anda sudah menulis artikelnya sesuai dengan template-nya, jangan langsung submit ya. Jangan langsung submit. Saya ulangi, jangan langsung submit. Tapi uji plagiasi dulu. Ya, uji plagiasi dulu. Uji plagiasinya itu silakan hubungi saudari Afifa, ya, saudari Afifa. Nanti saya kirimkan juga, nanti saudari Afifa nanti yang uji plagiasinya. Kalau misalkan di bawah dari 35%, kalau di bawah dari 35%, barulah nanti Anda barulah Anda bisa submit artikelnya ya. Kenapa wajib seperti itu? Karena hasilnya nanti yang seperti ini contoh hasilnya, inilah yang nanti dikirim ke LLDikti wilayah 9 sesuai surat yang ini, yang meminta bahwa hasil uji deteksi plagiat.
Seperti itu. Jadi hasilnya nanti sisa kita minta nanti di saudari Afifa, hasil uji plagiatnya seperti ini. Nanti hasil inilah yang nanti dilampirkan, nanti dikirim ke LL Dikti wilayah 9 yang meminta hasil uji plagiasinya. Oke, seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Kita akhiri saja sesi ini. Nanti videonya ini, video meeting kali ini nanti saya upload di channel YouTube saya. Jadi kalau misalkan ada teman-temanmu yang belum bisa join atau bergabung pada meeting kali ini, bisa silakan Anda cek di channel saya lagi nanti kalau untuk penjelasannya. Sedangkan untuk materinya sebentar saya perbaharui dulu filenya, baru nanti Anda bisa download ulang ya di link ini. Saya ulangi. Silakan Anda nanti tulis di browsernya di link ini. Nah, di link ini di Bitly publikasi mahasiswa. Ya, mungkin 15 menit ataukah 20 menit setelah meeting ini berakhir, ya, meeting ini berakhir Anda sudah bisa download ya filenya. Saya akan bagikan. Sebenarnya saya juga sudah konfirmasi ke Bu Pak Hasba, mungkin karena ada kegiatannya jadi dia belum sempat gabung di meeting kali ini. Jadi kegiatan ini sebenarnya selalu kami laksanakan reguler sejak tahun lalu, kami laksanakan di setiap selesai ujian tutup ya. Kenapa? Karena supaya tidak ada kesulitan dalam proses submitnya ya. Supaya tidak ada kesulitan dalam proses submit. Cuma karena kali ini dalam kondisi pandemi, jadi mau tidak mau kita lakukan secara virtual saja. Jadi kalau memang masih ada teman Anda yang belum bisa join, jadi silakan Anda download materinya ataupun nanti bisa lihat video ini. Nanti saya akan upload hasil rekaman meeting ini ke channel saya yaitu Muhammad Taqwa. Jadi silakan Anda cari saja di situ nanti rekaman atau video meeting pertemuan kali ini. Oke, saya kira cukup. Kalau memang tidak ada dari pertanyaan dari yang rekan-rekan mahasiswa. Nah, kalau Afifa jangan dulu live ya. Kalau yang lain kalau memang mau live silakan. Saya kira cukup kalau memang tidak ada pertanyaan. Ditutup nih Pak. Ya. Alhamdulillah akhirnya selesai sudah kegiatan pelatihan ini. Kepada narasumber dan para peserta kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang lain boleh live silakan. Nanti 15 menit ataukah 20 menit setelah kegiatan meeting ini Anda sudah bisa download ya di link itu. Saya akan perbaharui filenya.